dia tidak melapor pada bukti, dia melakukan humas. Artinya humas itu dia mengajak orang-orang yang sepaham dengan dia menggunakan laporan-laporan orang lain. Yang kedua bang, artinya kan dari ini hanya abang seorang aktivis terpanggil untuk mengumpulkan ya, para aktivis lainnya atau mungkin yang disebut gembala-gembala lain. Iya, hamba Tuhan lah. Hamba Tuhan. Ya. Artinya pertemuan itu apa yang dibicarakan bang dalam konteks pencemaran nama baik Ya. ketua umum? Salah satu contoh yang dibicarakan adalah saya mengungkapkan karena si terlapor ini menggunakan dokumen yang ditulis yang disebarkan ya. oleh saudara Didi Urangian. Ini dokumen ada 40 lembar dokumen ya, dan dibuat pada tanggal 8 Januari 2004. Dan ini mereka sebarkan dan mereka menjadi tafsir tunggal kebenaran gitu. Akibat dari narasi dari Iya, seolah-olah ini sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Okay. Seolah-olah ini sebuah keputusan final dari ya. hakim tertinggi bahkan. Udah ibaratnya udah keputusan PK lah. PK lah. Karena dianggap ini sebuah kebenaran. Dan ternyata saya menguji ini. Menguji ini saya dengan membaca sesuai disiplin ilmu saya mempelajari kata per kata dan saya menemukan fakta di situ. Apa hasilnya bang? Fakta yang berseberangan, karena ini adalah peristiwa, di laporan ini peristiwa adalah saudara, kita sebut saja inisialnya LL ya, ya, yang LL atau yang melaporkan ini itu menurut ini ya, menurut ini melakukan aborsi Dalam catatan ini. dalam catatan ini. Oke. Padahal fakta ya, saya ini kan 2024. Nah, saya pernah diceritakan oleh seorang pemret juga dari Pantai Costa Pos. Nama lengkapnya adalah Samuel Watulingas. Ya, saudara Samuel Watulingas. Di tempatnya itu di Kopi Joni Gading Serpong. Ya, pada tanggal. Dan abang punya data ini ya? Ya, saya Secara punya, detail ada. ya ada, dan ini saya punya ini bukti foto. Bukti-bukti. Oh. Ya, bukti foto pada tanggal 23 Februari 2022 jam 13.22 gitu. Dan dia menceritakan bahwa dengan kasus yang sama ini telah terjadi perselingkuhan. Ya, sehingga menghasilkan anak, dan anak itu sudah berumur pada saat ini 1 tahun setengah, dan anak itu laki-laki. Ya, tapi cerita yang sama yang dibangun melalui tulisan dari ini bahwa terjadi pengguguran di usia 7 bulan dengan wanita yang sama. Nah, seperti itu. Kenapa saya yakin sekali? Karena pada saat itu saya dihadiahi, bahkan dihadiahi kartu pers oleh si yang menceritakan ini. Ya, ada buktinya bang. Kamu mau lihat buktinya? Nah, ini saya ada buktinya. Nah, ini. Saya dikasih ini buktinya, ya. Ini saya dikasih dikeluarkan. Ntar saya buka dulu. Ini udah kusut. Nah, ini saya dikasih ini berlaku sampai tahun 2023. Aneh. Saya waktu itu Februari 2022. Mewawancarai ya bang ya? Iya. Ini dikasih saya ini berlakunya sampai 2023. Setahun setelah dari ini. Nah, ini buktinya saya diangkat menjadi wartawan. Nah, beliau ini menyampaikan kebenaran itu dengan jaminan ya ini. Jaminan itu ya. Pantai Costa Pos ini. Saya dikasih wartawan. Itu. Oleh sebab itu setelah saya mengetahui ternyata memang ya ini direkayasa, bahkan narasi awal dirubah. Gitu. Oleh si Didi Urangian ini. Itu yang ke satu bang, yang kami dapati dan kami ceritakan. Lalu di kita polsek lainnya yang didapat sama bang apa lagi? Yang kedua, mereka menuduh keterlibatan pendeta yang kita sebut ketua umum kita dengan inisial JW,
dengan bukti katanya ada bukti transfer 5 juta. Iya. Untuk proses menggugurkan kandungan. Ini Dalam cerita itu ya. dalam cerita si Didi ini yang 40 lembar ini. Oke. Ya, ceritakan di situ. Tapi ya, saya melihat ada kerancuan. Nah, kalau dilihat dari data ini, transfernya ini kan bulan 11 tanggal 10. Iya. Nah, mereka menggunakan narasi yang terjadi, narasi pada pada Bukti transfer bukti percakapan ya. Antara Didi Urangian dan si perempuan ini ya. Kita sebut saja inisialnya LL ya kan. Nah, di sini kutipannya begini, si L bercerita, kemarin kita dapat PK 5 juta ya. kan gitu. Itu pun biaya belum cukup untuk mau kasih keluar ini bayi. Ya. Terus di situ cukup mau kasih keluar ini bayi gitu. Terus yang malah dijawab dari si Didi begini, ngana kasih itu dapat dan kita pakai for anak-anak susu dan lain-lain. Ya. Nah, artinya untuk jadi kebutuhan ya. Didi ini mengajari bahwa kasih tahu ke yang transfer itu bahwa yang nyumbang itu cuma dipakai buat beli susu dan sebagainya. Gitu. Nah, terus ditambah lagi sekali lagi, tolong jangan ada lagi singgung-singgung yang lalu-lalu nih. Nah, ini. Jadi yang singgung lalu berarti seolah-olah si mau ada sesuatu yang cerita aneh-aneh dan itu, dan sama sekali tidak menyinggung terhadap orang yang memberi duit itu. Begitu, Bang. Dan di sini sudah berbeda sekali. Ini yang dikatakan dapat duit ini 5 juta ini bulan tanggal 26 bulan 9. Sedangkan bukti transfer ini bulan 11 tanggal 10. Jadi ini 2 bulan. Duit 2 bulan baru datang, ini sudah ada orang ngasih 5 juta. Jadi ini sama sekali nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ya. Tapi mungkin orang lain yang nyumbang ya. Tapi ini dibuat seolah-olah narasi bahwa bukti transfer bulan 11 masuk percakapan di bulan 9. Nah, dari ini saya bisa temukan ada hal-hal yang sangat kontradiktif gitu. Jadi betul-betul unsur untuk menjatuhkan atau membunuh karakter dari ketua umum kita dalam hal ini itu sangat-sangat valid menurut saya itu. Jadi karakter assassination, kabar hoax dan sebagainya, pembohongan kabar pembohongan, dan ini yang dipakai oleh si Kaluas ini untuk dia propaganda terus di laman Facebook dia. Itu yang terpenting, Bang. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu maka setelah forum ini terjadi, ada dialog, dan kita ya sebagai kebetulan, Bang, kan tadi kan sudah jadi ya dialog ya. Sudah selesai, dan ya puji Tuhan lah, Bang, yang hadir itu ada di 2 tempat. Oh, di 2 tempat ya? Satu yang di Gemoy ya, Kelapa Gading. Satu yang di Cibubur. Oke. Ya, yang di Resto Ciatap. Ya, kafe lah. Kafe di Ciatap di Cibubur. Nah, ini di Cibubur hadir sekitar 15 orang. Yang di itu hadir sekitar 12 orang. Nah, ini mereka semua bertanda tangan langsung. Dan ini para petinggi-petinggi ya. Petinggi-petinggi atau orang yang terlibat langsung di organisasi, termasuk pendeta, pengurus majelis daerah, pimpinan daerah lah boleh katakan, dan aktivis-aktivis gereja. Sehingga akhir dari dialog tadi akhirnya diambil sebuah pernyataan sikap, dan dinamakanlah forum dialog tadi itu dengan forum dialog Garda GPDI. Ya, itu karena memang sasaran dari si terlapor atau yang
punya indikasi kuat untuk bermain di Facebook sebagai menceritakan kabar-kabar bohong, karakter assassination, dan membuat keributan massal ya yang meresahkan. Jadi dia menciptakan berita bohong yang meresah. Ingat Bang, iya. Karena ini rakyat yang ada di GPD ini berjumlah 2 juta lebih Bang, hampir 3 juta kita di seluruh Indonesia Bang, bahkan di dunia. Ya, kita sudah ada di dunia, organisasi kita ini sudah ada di mungkin ada di sekarang yang eksis mungkin ada 10 atau 11 negara lah yang sudah ada sepengetahuan saya ya. Dan itu yang dia kerjakan itu. Jadi boleh saya katakan ya, kesimpulan awal memang harus segera dibawa ke ranah hukum terhadap si terlapor ini. Tapi beruntungnya dari saudari ya yang dituduh melakukan aborsi ini sudah melapor. Gitu Bang. Dengan laporan yang tadi tanggal 25 ya, STTL nomor 56 Februari 2025. Sehingga kita wajibnya kita memang sudah ada ya, dasarnya sudah ada laporan itu. Sudah ada laporan itu, dan kita akan terus mempertegas dan memperkuat Bang gitu oleh pernyataan sikap kami. Apa Bang? Pernyataan sikap Forum Garda GPDI. Kami Forum Garda GPDI mendesak Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, pertama, segera menindaklanjuti LP nomor STTL /56 kedua 2025 Bareskrim. Kedua, mendesak Bareskrim menolak laporan pengaduan yang dilimpahkan di Polda Sulawesi Utara. Ketiga, segera melaporkan Saudara Danles Kaluas ke Bareskrim dengan menunjuk Saudara John Lisepang untuk mengurus laporan ke Mabes Polri. Jakarta, 25 Februari 2025. Saya terima laporan atas nama Forum Garda GPDI untuk nama baik GPDI dan organisasi serta pimpinan GPDI. Forum